Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami Kau utus untuk menjadi utusan-Mu, menjadi orang kepercayaan-Mu, menjadi pribadi yang membangun, membangkitkan, menolong, membantu orang lain untuk mencapai tujuan hidup yang bermakna, untuk menyingkirkan segala halangan hambatan dalam setiap pribadi manusia. Secara konkret untuk menyelamatkan manusia seperti putra-Mu Yesus yang adalah juru selamat. Bantu kami untuk menyadari panggilan yang begitu luar biasa ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Jadi para saudara, kita semua diutus untuk menjadi utusan Tuhan. Menjadi pribadi yang diberi tugas, ditetapkan, dipilih untuk menyelamatkan, tanda petik menyelamatkan manusia. Untuk membawa orang keluar dari kungkungan belenggu-belenggu kejahatan. Untuk membebaskan orang dari keterikatan-keterikatan dalam apapun juga. Dan itulah tugas yang Tuhan berikan, mandat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mewartakan kerajaan Allah sudah dekat kepada siapapun. Dan itu merupakan suatu mandat, lebih dari perintah. Lebih sekali lagi dari perintah, lebih dari anjuran, lebih dari kesukaan. Tapi mandat. Dimanapun kita berada, kita menjadi orang yang dipilih Tuhan. Diutus. Orang yang diutus adalah orang yang dibekali pengalaman-pengalaman akan Allah. Akan Dia sendiri. Maka itulah, kalau kita melihat struktur Tritunggal Maha Kudus, Allah yang adalah cinta, mengirim orang kesayangannya sendiri, pribadi yang menyatu dalam Allah Tritunggal itu, putranya menjadi manusia, supaya manusia bisa berdialog dengan Tuhan. Dan inilah sekali lagi anugerah. Tak semua orang bisa atau diutus menjadi utusan. Hanya sedikit orang yang dipilih, dipanggil. Termasuk Anda salah satunya, termasuk saya. Termasuk siapa saja yang mendengar renungan ini. Sekali lagi, hanya orang-orang yang terpilih. Karena diberi tugas ini bukan tugas yang gampang, karena dia diminta untuk menjadi miskin seperti cara Tuhan, cara Allah Tritunggal itu menyelamatkan manusia. Itu dengan menjadi miskin semiskin-miskinnya. Dan itulah dalam surat Paulus kepada umat di Filipi, bab 2 ayat 5-11. Ia yang adalah Allah yang kaya, luhur, penuh rahmat, menjadi manusia dalam sejarah waktu. Lahir di kandang yang hina, dari keluarga yang hina, Yosef dan Maria. Lalu mati, disiksa, dihina, lalu mati dengan katakanlah tanda petik telanjang, tak ada apa-apa. Kalau Tuhan yang seperti ini saja yang kita layani, Tuhan yang selalu tak seorang jiwa pun, seorang jiwa yang ditelantarkan, yang tidak diperhatikan oleh Tuhan, tak ada. Dan kitalah yang diutus untuk menyelamatkan jiwa, roh orang itu selamat. Kenapa jiwa? Kenapa roh? Karena tubuh kita ini terdiri dari materi. Seluruh tubuh kita, dari daging, dari tanah, dari air, dari udara, dari api, dari terang. Yang tetap adalah roh Allah yang Tuhan curahkan ke dalam hatiku. Maka mari kita menemukan roh Allah dalam diriku itu, dalam diriku sendiri itu, dalam diri badanku, ragaku. Dia sudah ada di dalam, tapi kita harus menemukannya dengan sendiri.
Anda dan saya menemukan roh kecerdasan, roh kebijaksanaan, roh pengetahuan, roh cinta kasih, roh pengampunan, roh berbuat baik. Menemukan, sekali lagi menemukan, sudah ada dalam diri kita. Maka Anda dan saya berkewajiban dengan roh itu menjadi cerdas, menangkap, mengerti, memahami dengan bijaksana. Ya, kitab suci yang tak tertulis, yaitu tubuh kita, raga kita, dan hidup kita. Ini adalah kitab suci yang harus kita kupas. Kitab suci tentang diriku sendiri yang harus kita temukan, yang harus kita geluti, yang harus kita mengerti, harus kita fahami, dan kita dengarkan. Itulah kitab suci yang tertulis ini, yang tak tertulis ini, dalam diriku ini. Ku pelajari dan Tuhan bekerja karena Tuhan sudah ada dalam diri kita. Dan Ekaristi setiap hari, setiap minggu kita rayakan itu adalah memberikan kepada kita ya pengetahuan roh, kebijaksanaan yang mau kita bagikan kepada orang lain. Supaya orang mengerti panggilan hidupnya. Supaya orang mengerti, memahami bahwa dia dipanggil bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan dan untuk sesama. Itulah panggilan kita, tugas perutusan seperti itu. Maka Yesus mengatakan kamu tidak boleh bawa apa-apa, harus miskin supaya menyerahkan, menggantungkan segala-galanya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan, kehebatan, pikiran, kehendakku sendiri. Mari kita bagikan yang kita miliki, yang ada ini kita temukan dalam diri kita. Tuhan ada dalam diriku, dalam diri Anda menerima tubuh Kristus, saya juga menerima tubuh Kristus. Itulah yang harus menjadi roh, menjadi penggerak dalam diri kita untuk mewartakan kebenaran, keadilan, cinta kasih. Ya, dan itulah nilai-nilai abadi kekal itu yang harus kita pilih, yang harus kita tentukan bahwa saya mau memilih itu. Ya. Semoga Anda dan saya dipanggil, diutus untuk membagikan kepada siapapun. Orang sekitar kita, keluarga kita. Mengutus, diutus, Anda dipilih, ditentukan untuk membagikan kepada orang lain. Itu tugas Anda, tugas saya, dan tugas kita semua. Yang kita jalankan dengan sukacita. Karena itulah mandat. Lagi mandat Kristus. Semoga mandat ini kita sadari, kita terima, kita akui, dan kita bagikan kepada orang lain. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa.